Sebuah ruang sidang di Jakarta tiba-tiba ramai dibicarakan publik. Bukan karena kasus pidana, bukan pula korupsi, tapi karena satu lembar ijazah yang digugat senilai 69 triliun rupiah. Angka yang luar biasa. Bukan untuk gedung pencakar langit atau kilang minyak, tapi untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia. Gugatan ini diajukan oleh seorang warga yang menilai ada kejanggalan dalam dokumen kelulusan sang presiden. Dalam dokumen gugatannya, penggugat menyebut dugaan kejanggalan mulai dari jenis tanda tangan dekan, stempel kampus, hingga font yang dipakai, bahkan font. Menurutnya, jenis huruf dalam ijazah terlalu modern untuk digunakan pada era 1980-an. Pihak tergugat, dalam hal ini kampus UGM dan otoritas hukum, menanggapi dengan data. Mereka menunjukkan arsip akademik, dokumen pembanding, serta kronologi kelulusan yang telah dicatat secara resmi. Pihak kepolisian pun turun tangan. Ijazah diperiksa secara forensik, tintanya, kertasnya, hingga gaya tanda tangannya. Dan hasilnya, asli. Tapi seperti banyak hal di negeri ini, keaslian dokumen kadang tak cukup untuk membungkam keraguan. Karena yang dipertanyakan bukan hanya kertasnya, tapi juga rasa percaya. Di luar ruang sidang, masyarakat terbagi. Ada yang menilai ini penting, demi transparansi. Ada pula yang merasa perkara ini berlebihan. Media sosial semakin ramai. Muncul meme-meme, analisa font forensik, hingga teori bahwa semua ini hanya bagian dari skenario politik menjelang pemilu. Namun di balik semua riuh itu, satu pertanyaan muncul. Seberapa besar arti satu lembar ijazah hari ini? Apakah benar ia penentu integritas seseorang? Atau hanya simbol yang mudah dimanipulasi narasi? Yang pasti, gugatan ini telah membuat satu hal jadi jelas. Ijazah bukan lagi hanya bukti kelulusan, tapi juga bisa menjadi medan pertempuran kepercayaan, logika, dan persepsi publik. Setelah gugatan meledak di publik, pihak berwenang tidak tinggal diam. Demi menjaga kepercayaan masyarakat, Bareskrim Polri mengambil langkah tak biasa, memeriksa ijazah presiden secara forensik. Ya, bukan investigasi korupsi, bukan juga pencucian uang, tapi penyelidikan terhadap tanda tangan dan jenis tinta di selembar ijazah. Tim ahli diterjunkan. Mereka memeriksa kertas dari berbagai sudut, mulai dari komposisi serat, usia kertas, sampai tingkat keasaman tinta. Tak ketinggalan, font tulisan, gaya penulisan gelar, dan tanda tangan dekan Fakultas Teknik UGM tahun 1985 juga dibandingkan dengan dokumen seangkatan. Semua itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ijazah ini benar-benar asli, atau sekadar salinan legalitas yang dibentuk untuk menjaga citra? Dan hasil akhirnya, jelas. Ijazah dinyatakan asli. Kampus UGM pun angkat bicara. Mereka menyatakan bahwa dokumen yang dipermasalahkan memang bagian dari arsip resmi universitas. Nama presiden terdaftar, pernah aktif sebagai mahasiswa, dan lulus sesuai prosedur. Tapi apakah semua itu cukup? Sayangnya tidak. Karena di era digital seperti sekarang, kebenaran ilmiah bisa kalah oleh narasi viral. Di media sosial, muncul tokoh-tokoh baru, bukan dari dunia akademik, tapi dari dunia meme dan komentar tajam. Ada yang mengaku ahli tanda tangan, ada yang membandingkan ijazah presiden dengan ijazah milik dirinya sendiri, dan tentu saja muncul pula tim font. Mereka yang menganalisis detail huruf layaknya ahli tipografi profesional. Muncul juga narasi. Kalau benar asli, kenapa harus diuji? Segala pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi justru menunjukkan satu hal. Ketika kepercayaan publik mulai pudar, semua bisa jadi bahan curiga. Bahkan hal yang sudah dibuktikan secara ilmiah sekalipun. Dan inilah dilema sebuah negara demokrasi. Ketika transparansi sudah diberikan, tapi keraguan tetap datang dari mana-mana. Lalu, di titik ini, persoalannya bukan lagi tentang ijazah, melainkan soal bagaimana publik memandang kebenaran. Apakah berdasarkan bukti, atau berdasarkan siapa yang lebih dulu menyuarakannya? Setelah ijazah dinyatakan asli oleh Bareskrim, sorotan publik pun bergeser ke tempat asal dokumen itu. Universitas Gadjah Mada, UGM. Kampus yang biasanya sibuk dengan kegiatan akademik, mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Wartawan berdatangan, alumni ramai berkomentar, bahkan mahasiswa ikut membuat berbagai konten kreatif. Di media sosial muncul kaos bertuliskan, "Saya kuliah di UGM, tapi ijazah saya nggak trending."
Petugas arsip yang selama ini bekerja diam-diam menyusun dokumen alumni, mendadak jadi bintang. Ia ditanya macam-macam, dari bentuk map, warna stempel, sampai aroma tinta zaman dulu. Dosen-dosen senior pun ikut dipanggil. Mereka diminta menjelaskan bagaimana proses kelulusan di era 80-an. Jawaban mereka? Sederhana. Semua dilakukan manual, tidak serumit sekarang. Tapi bukan berarti bisa seenaknya. Arsip tetap tersimpan. Bukti tetap ada. Namun publik terlanjur terbelah. Ada yang percaya sepenuhnya pada UGM, ada yang curiga. Masa kampus sebesar itu bisa lupa jejak alumninya? Sementara itu, para mahasiswa UGM mulai resah. Mereka merasa kampus mereka dijadikan bahan perdebatan politik, padahal dunia mereka adalah riset dan perkuliahan. Dan begitulah. Kampus yang biasanya bicara soal ilmu, kini harus menjawab soal persepsi. Karena di mata publik, kampus bukan lagi sekadar lembaga pendidikan, tapi juga saksi sejarah politik. Sidang lanjutan pun kembali digelar. Tapi suasananya kini terasa berbeda. Bukan sekadar forum hukum, tapi mulai terasa seperti panggung opini. Penggugat tampil penuh semangat. Ia memaparkan slide demi slide, bukan hanya berisi bukti hukum, tapi juga meme, analisa font, hingga tangkapan layar komentar netizen. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah tanda tangan dekan tahun 1945, seharusnya begini, bukan begitu. Bahkan font tulisan di ijazah pun diperdebatkan. Ada yang menyebutnya Times New Roman, ada yang bersikeras itu Arial. Seakan-akan sidang ini berubah menjadi seminar tipografi nasional. Hakim mendengarkan semua argumen dengan sabar. Tapi jelas, fokus utama sidang mulai melebar. Yang tadinya soal validitas ijazah, kini berubah menjadi debat publik soal apa itu transparansi, dan siapa yang layak dipercaya. Di luar ruang sidang, masyarakat menyaksikan dengan campur aduk. Sebagian merasa ini penting, sebagian lain hanya geleng kepala. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini masih soal keadilan, atau ini sudah berubah menjadi drama? Karena yang sedang dipertaruhkan bukan lagi hanya satu lembar ijazah, melainkan wibawa, institusi, kredibilitas pemimpin, dan mungkin akal sehat kita sendiri. Sebelum semua menjadi rumit, mari mundur sejenak. Dulu, ijazah hanyalah dokumen biasa. Dicetak dengan mesin tik, ditandatangani dengan pulpen, lalu disimpan di dalam map karton sederhana. Tidak ada QR code, tidak ada watermark, tidak ada barcode untuk verifikasi online. Namun zaman berubah, teknologi berkembang, dan publik makin kritis. Di era digital ini, sebuah dokumen akademik bisa diperiksa dari segi jenis font, posisi tanda tangan, bahkan tekstur kertas. Masalahnya, tidak semua publik memahami konteks zaman. Ijazah dari tahun 1980-an tentu tidak bisa disamakan dengan desain ijazah hari ini. Tapi di dunia maya, perbedaan seperti ini justru jadi celah untuk memunculkan spekulasi liar. Lebih ironis lagi, ijazah palsu sebenarnya banyak dijual di pasar loak atau situs daring. Tapi, publik justru tak ramai memperdebatkannya. Yang dipersoalkan, justru dokumen dari seorang tokoh yang telah menjabat 2 periode sebagai presiden. Disinilah terlihat pergeseran makna ijazah. Dulu, ia adalah bukti bahwa seseorang pernah belajar. Sekarang ia bisa jadi simbol yang mengundang keraguan, bahkan alat politik. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah ijazah ini sah? Tapi, mengapa kita baru memperdebatkannya sekarang? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu lebih penting daripada ijazah itu sendiri. Jumlah yang digugat dalam kasus ini bukan main-main, 69 triliun. Angka yang cukup untuk membangun ribuan sekolah baru, membayar gaji guru se-Indonesia selama bertahun-tahun, atau mendirikan rumah sakit di setiap kabupaten. Tapi di meja sidang, angka itu dimunculkan untuk membuktikan bahwa satu lembar ijazah memiliki nilai strategis luar biasa. Apakah nominal itu rasional? Itu bisa diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti, nilai sebuah kebenaran memang tak ternilai. Dan ketika kepercayaan masyarakat pada pemimpin mulai goyah, bahkan hal paling kecil bisa dihitung dengan harga paling besar. Publik pun terpecah. Ada yang menganggap gugatan ini hanya drama. Ada juga yang meyakini bahwa ini bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak transparan. Namun di luar segala argumen, muncul satu pertanyaan yang lebih mendasar. Sejak kapan kita mengukur kebenaran dengan uang? Karena kalau semua hal
termasuk kebenaran, ditaksir dengan angka, maka nilai moral dan akal sehat pelan-pelan akan bergeser. Dan dalam proses itulah, ijazah berubah dari dokumen akademik menjadi salah satu simbol paling politis di negeri ini. Ketika perdebatan soal ijazah makin meluas, dua tokoh tampil menonjol. Di satu sisi, Presiden, yang menjawab isu dengan singkat dan tegas. Saya kuliah di UGM, titik. Sementara di sisi lain, sosok vokal, mantan pejabat, dikenal sebagai ahli telematika, yang memaparkan berbagai argumen teknis, dari jenis font, lebar margin, sampai pola stempel. Dua pendekatan ini sangat kontras. Yang satu tenang dan hemat kata, yang lain berapi-api dan penuh visual presentasi. Publik pun ikut terbelah. Sebagian menyukai ketenangan dan kesederhanaan sang presiden. Sebagian lain merasa pihak vokal membawa data dan bukti, meskipun belum tentu akurat. Tapi di tengah kebisingan, itu muncul satu keanehan. Perdebatan jadi lebih besar dari substansi aslinya. Media sosial jadi medan tempur. Setiap unggahan tentang ijazah langsung dipenuhi komentar, koreksi, hingga parodi. Video analisa tanda tangan bersaing dengan meme lucu. Dan yang menyedihkan, sebagian besar diskusi tak lagi membahas fakta, tapi fokus pada siapa yang paling meyakinkan. Padahal, seharusnya, kebenaran tidak diukur dari siapa yang paling keras bicara, tapi dari siapa yang paling jujur menyampaikan. Sayangnya, di era viral seperti sekarang, nada bicara sering mengalahkan isi bicara. Sidang akhirnya selesai. Ijazah dinyatakan asli, gugatan ditolak. Namun pertanyaannya, apakah semua benar-benar berakhir? Secara hukum, ya. Tapi secara sosial dan politik, tidak semudah itu. Kecurigaan masih tersisa. Diskusi masih berlanjut. Dan sebagian orang masih mengangkat narasi bahwa kebenaran bisa diselipkan, disusun, atau disulap. Yang tragis, semua ini mungkin tak akan terjadi jika sejak awal rasa percaya masyarakat tidak rusak. Tapi inilah kenyataannya. Di era informasi tanpa filter, semua hal bisa dipertanyakan. Bahkan hal yang sudah jelas sekalipun. Ijazah yang dulu hanya selembar kertas, kini telah menjadi simbol yang jauh lebih rumit. Simbol tentang ketidakpercayaan, tentang persepsi, tentang pertarungan antara data dan narasi. Dan dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa yang paling mahal dalam demokrasi, bukan kursi kekuasaan, bukan proyek, mercusuar, tapi kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan itu hilang, bahkan hal sepele bisa jadi pemicu badai.